sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Yang pertama, mudah-mudahan itu tadi ada asas kemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat ekonominya meningkat, kan juga insya Allah keamanan dan lain-lain juga meningkat. Kita harapkan menjadi salah satu pengikat ketika menjadi desa wisata, berarti UMKM-nya juga ada pengaruh, baik UMKM yang bersifat kuliner maupun UMKM yang bersifat cendera mata seperti batik seperti ini. Pagi yang cerah, pagi yang indah. Senang rasanya program Proaktif kembali menyapa Anda. Selama 30 menit ke depan kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum pemirsa Proaktif, berjumpa lagi dengan saya Mira Azahra. Saat ini saya berada di Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi P3 Dapil Jateng 10. Beliau adalah salah satu sosok wanita hebat. Kita akan langsung berbicara dengan beliau, Ibu Nurul Hidayah. Ikuti saya. Beliau adalah Ibu Nurul Hidayah, legislator yang berasal dari Dapil Jateng 10 yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara. Saat beliau sedang melaksanakan tugas kedewanan, kita pun diberi kesempatan untuk bisa mengikuti beliau saat kunjungan dapil di Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini lagi ngobrol wabarakatuh. ada Pak Lurah juga. Ini Iya, saya mengganggu nggak nih? Oh, boten. Monggo silakan, Masya Allah, monggo. Pinara. Sehat, cantik sekali. Terima kasih Ibu. Monggo Pinara. Ya, ini maaf saya mengganggu waktunya. Oh, ya, Bu. boten, tidak. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu Nurul Hidayah. Yang sosoknya sudah sangat dikenal. Wah, amin. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat meskipun agak sedikit merengengeh. Merengengeh itu bahasanya agak sedikit gimana gitu lah. Ya, semoga cepat sembuh Ibu. Amin. Mudah-mudahan dengan saya sowan ke Gumelem ini, Gumelem Kulon, Allah Ta'ala berikan kesehatan, kesembuhan karena doa panjenengan dan semuanya. Amin. Ada Pak Lurah juga, apa kabar Pak Lurah? Ya, alhamdulillah baik, barakallah. Oke, Bu. Ibu ini kan seorang wanita. Biasanya kan seorang wanita itu kan sibuk mengurus keluarga. Tapi Ibu ini bisa mengatur waktu antara keluarga dan juga karir politik. Apalagi di sini saya lihat Ibu tuh sudah 5 periode ya Bu. Jadi sudah total puluhan tahun ya terjun di dunia politik. Kenapa Ibu? Jadi diawali wasiat almarhum bapak saya. Jadi pada saat bapak mau meninggal itu ada 4 hal yang supaya saya lakuin. Yang pertama, kalau saya dapat jodoh orang yang punya kemampuan secara materi, saya supaya berjuang melalui partai yang kebetulan diwarisi bapak saya. Terus yang kedua, dengan ilmu, kalau saya selesai sekolahnya, kemudian yang ketiga bisa seperti bapak saya menjadi anggota DPRD. Terus kemudian yang keempat, kalau nggak punya semua itu dengan doa. Sehingga saya kok berkeyakinan dari setiap periode pemilu, kemudian saya daftar, saya nyalon selalu jadi dari 92 sampai 2014. Berarti total berapa tahun, Bu? 5 periode berarti 23 tahun. Karena 23 tahun. Usia saya waktu itu 18, hampir 19, masih perawan ting-ting. Kalau 92 saya masih belum nikah, belum payu gitu nggih. Terus sampai dengan 2014. Di 2014 saya memang suami tidak begitu memberikan dukungannya. Akhirnya saya memegang salah satu rumah sakit swasta di Purbalingga. 2018 akhir baru saya maju provinsi. Jadi di provinsi saya baru 1 periode. Kalau yang 5 periode di Kabupaten Purbalingga. Ya. Jadi seorang perempuan itu mampu kok bisa untuk memanage waktu 24 jam. Yang pertama pasti tidak mungkin
secara kuantitas sama ya dengan ibu rumah tangga, tetapi kualitasnya itu juga bisa kok. Setinggi-tingginya perempuan menempati sebuah posisi, dia tetap adalah di bawah bahasanya seorang suami, karena suami adalah imam bagi kita. Jadi insya Allah itu bisa balance, itu bisa seimbang, sehingga akan menjadi salah satu indikator sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Mudah-mudahan, Dan ini adalah amin. inspirasi untuk semua perempuan di Jawa Tengah pastinya. Ya, ini kira-kira Ibu punya mimpi apa sih untuk Jawa Tengah? Yang pertama untuk para wanita khususnya ya, para perempuan jangan pernah takut untuk bermain politik. Karena politik itu sejatinya adalah strategi. Jadi ketika ada orang yang mengatakan politik itu kotor gitu ya, itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Iya begitu ya. Memang politik syarat kepentingan. Tetapi ketika kita memanage dengan kebaikan, terus kemudian dengan sesuatu yang secara strateginya adalah betul, maka insya Allah itu justru akan memberi asas kemanfaatan yang luar biasa. Sehingga jangan pernah takut untuk bergulat atau mengenal apa itu politik. Iya, jadi ini pesan untuk perempuan di Iya, Jawa Tengah ya. betul. Jangan Jadi, pernah takut betul, bergulat di politik. betul. Apalagi Dan kursi perempuan sepertinya selalu kurang betul, ya Bu. belum ada 30%. Meskipun kalau di Provinsi Jawa Tengah sudah 20 lebih ya anggota dewannya perempuan. Kemudian yang selanjutnya mudah-mudahan Jawa Tengah yang 2023 akan juga ada pemilihan 2024 besok nggih. Mudah-mudahan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pada saatnya nanti pemilihan kepala daerah serentak, Allah Ta'ala lancar mudahkan menjadi Jawa Tengah yang memang bebas boten korupsi lan boten ngapusi. Mudah-mudahan bisa diteruskan menjadi salah satu ikhtiar kita bersama Dan kondusif. Amin ya robbal alamin. Jadi tadi pesan bukan hanya perempuan tapi untuk para suami ya. Baik, Ibu untuk agenda hari ini kemana aja Bu? Jadi tadi pagi saya sudah membuka jalan sehat ya, ada acara jalan sehat, kemudian jam 9 langsung ketemu Bapak Kades. Beliau Bapak Kades idola saya karena kiai. Pak Kades diidolakan Bu Luar biasa. Beliau juga inspirasi kami. Seperti itu. Terus siang ini dilalah nanti ada pengajian muslimat rutin Ahad Paing Ranting ya. Ranting NU dihadiri oleh banom-banomnya kan, berarti ada muslimat, ada fatayat, ada banser, ada IPPNU, ada IPNU itu nanti di Ibu akan hadir di pengajian di sana. Saya mau Sekaligus ikut pembicara. boleh ya Bu? Oh, sekaligus pembicara. pembicara. Mari kita langsung saja ikuti kegiatan pertama Ibu untuk Oke. datang ke pengajian Iya, ya Bu. iya, Mari kita iya. langsung berangkat ke sana. Monggo. Siap. Atur suwun. Usai ngobrol santai dengan Ibu Nurul Hidayah, kita pun langsung diajak beliau mengikuti jadwal kegiatan kunjungan dapil yang padat merayap di Desa Gumelem Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan pertama beliau di desa ini adalah dengan mengisi tausiah pengajian rutin bulanan. Ratusan warga tumpah ruah untuk mengikuti pengajian tersebut. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Jadi kekayaan itu harus salah satunya adalah lapangnya kolbun kita, kolbun sing salim. Yang kelima itu tadi membaca 2 zikir yang ringan sekali di lidah, ternyata ada hadis lain juga menyebutkan seakan-akan sama dengan ibadah haji dan umroh sempurna. Jadi kita sudah sampai di acara pengajian Ahad Pahing gitu ya. Masih bersama Bu Nurul dan juga Pak Kades. Ini Bu Nurul rela hadir di sini yang medannya cukup ekstrim, bahkan kendaraan tidak bisa masuk, mobil tidak bisa masuk, kemudian terpakai motor tadi ya Bu. Apa alasan Ibu bisa ada di sini bertemu langsung dengan masyarakat di sini Bu? Yang pertama kebetulan kan dapil saya, terus yang kedua saya
punya husnudon bahwa dengan saya datang di sini, maka mudah-mudahan Bapak Ibu semua para jamaah warga desa, khususnya desa Gumelem Kulon, itu klik menerima saya sebagai saudaranya panjenengan, sebagai sahabat panjenengan, dan sebagai bundanya panjenengan semua. Sehingga insya Allah siap meskipun jalan seperti yang kita lihat tadi. Baik, Pak Kades, komentarnya Pak sudah dihadiri oleh Ibu Nurul Hidayah acara hari luar ini. biasa. Ada 3 ungkapan yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah alhamdulillah, sangat keanugerahan buat kami dan masyarakat Gunung Kulon tercinta dengan hadirnya beliau Bu Nurul dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang alhamdulillah sangat memberi warna buat kami dan masyarakat Gunung Kulon, dan insya Allah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Baik, ini sekarang kita menuju ke salah satu aspirasi ya Bu. Ini akses jalan ini kan sangat dibutuhkan warga. Nanti kita akan lihat sejauh mana akses jalan itu sudah bermanfaat untuk warga. Baik, kita langsung ke sana. Siap. Insya Allah. Baik, matur nuwun semuanya. Terima kasih, matur suwun, pangapunten saestu nggih. Enggak, Ibu. Usai mengisi materi dalam pengajian rutinan warga Desa Gumelem Kulon, perjalanan kita berlanjut mengecek pembangunan jalan infrastruktur desa hasil dari dana aspirasi yang diperjuangkan oleh Ibu Nurul Hidayah. Jalan sepanjang lebih dari 450 meter ini sebelumnya begitu terjal dan rusak parah. Untuk melintas, warga harus ekstra hati-hati dan waspada karena kondisi jalan yang curam dan berliku. Pemirsa, kita sudah melihat bersama bagaimana akses jalan ini sangat bermanfaat untuk warga. Bu Nurul, ini aspirasi yang diberikan sepanjang berapa meter, Ibu? 400 lebih, 403 kalau 403. nggih, Dengan 403. lebar 2,5 meter. Nggih, di 2022 dan baru saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya Amin, untuk amin, amin. kesejahteraan masyarakat khususnya. Sejauh peningkatan. ini sudah terlihat dampaknya untuk masyarakat, Pak Luar Kades? biasa sekali. Untuk wilayah kami ya, terutama di sini memang waktu itu sangat-sangat rusak. Pernah kami lakukan kegiatan di tahun 2013, tapi 2013 sampai 2022 kan sudah lama sekali, sehingga kami berupaya mendekati beliau Bu Nurul tercinta, luar biasa, Bunda Nurul. Alhamdulillah diapresiasi oleh beliau dan akhirnya alhamdulillah terlaksana kegiatan aspalisasi seperti itu. Itu artinya sebelum Bunda Nurul ke sini, ini tidak ada akses warga begitu, Pak? Ada, cuma rusak. Jadi dalam hal ini alhamdulillah ini sudah halus mulus nggih. Luar biasa sekali. Terima kasih Bunda. Sak konjuripun berkah barokah. Baik, harapannya ke depan apa Bu Nurul? Yang pertama, mudah-mudahan itu tadi ada asas kemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat ekonominya meningkat, kan juga insya Allah keamanan dan lain-lain juga meningkat. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan pemerintah provinsi dalam hari ini DPRD maupun juga gubernur dan perangkat lainnya itu hadir ketika desa memang butuh ada akses jalan, butuh ada jaring usaha atau jalan usaha tani atau irigasi dan lain-lain. Nah, kalau di desa Gumelem Kulon ini memang kemarin mengajukan pengaspalan. Mudah-mudahan 2023 dengan penerangan jalan yang masih sangat minim, ini juga bisa. Jalan juga menjadi PR ya, iya, Bu. mudah-mudahan dan sudah masuk list, mudah-mudahan terrealisir di 2023 murni. Kemudian kalau ada perubahan juga insya Allah lah, sepanjang saya memang masih diberi kepercayaan, insya Allah salah satu desa yang akan kami bangun menjadi lebih baik lagi, adalah satu diantaranya Gumelem Kulon ini. Amin, nantinya akan viral ya Pak. Ya. Ini juga salah satu bagian kecil di wilayah kami, masih ada wilayah-wilayah kami lain yang memang butuh sentuhan dari para anggota dewan, terutama Bunda. Amin, amin, dan amin. barangkali mungkin ke depan Pak Gubernur Ganjar hadir di sini. Amin, amin, amin. Tak geret ya. Mau sarapannya orang bareng lu. Ini kan Bu Nurul nih hobi bersepeda. Oh, mungkin nanti bisa ngajak ya. Pak Ganjar bersepeda di sini. Siap. Ya nanti bersama dengan masyarakat pula.
Kita buat bareng. Baik, terima kasih ya Pak Kades. Bu Nurul, agenda kita berikutnya adalah mengunjungi sentra batik ya, UMKM, karena itu juga salah satu masuk unggulan dari Kabupaten Banjarnegara. Baik, ini Pak Kades kita ajak juga. Siap, monggo dalam gerakan. Baik, baik. Pemirsa, kita langsung ke agenda berikutnya yaitu UKM Batik. Tetap bersama Proaktif, ikuti kami. Usai melihat pembangunan infrastruktur, perjalanan kita berlanjut ke sentra UMKM batik khas Gumelem. Sejak dahulu, Gumelem sudah dikenal sebagai daerah penghasil batik yang berkualitas dan memiliki corak khusus loh. Hingga kini sejumlah warga masih mempertahankan warisan leluhur tersebut secara turun-temurun. Nah pemirsa, kali ini saya sudah berada di salah satu UKM untuk pembuatan batik. Jadi pengrajin batik di Desa Gumelem Kulon ini mempunyai ciri khas batik tulis, ciri khas Gumelem, begitu ya. Salah satunya yang saya pegang ini pemirsa, ini adalah motif kupu-kupu. Nah ini adalah ciri khasnya begitu ya Bu Kuatni. Baik, Bu Kuatni ini sudah berapa lama menekuni kerajinan batik tulis? Ini ada 10 tahun. 10 tahun. Kadang saya selama ibu meninggal ya itu kurang lebih lah. Baik, ini jadi bisnis turun-menurun begitu ya Bu. Baik, ini batik tulis ini penjualannya seperti apa Bu? Ya, penjualnya ya biasa lah pula. Datang ke sini. Datang ke sini. Kemudian dijual secara online juga? Ya kalau ada ya. Baik. Teleponan gitulah. Baik, Bunda Nurul sudah melihat tadi batik tulis, kan sepertinya Bunda ini juga penggemar batik ya. Betul. Bagus-bagus nggak Bu? Bagus, iya. Terus Klasik-klasik kemudian gimana klasik, gitu? dipakai buat kegiatan kantor juga pantas, kegiatan kondangan juga patut, wangun, kegiatan takziah juga patut pakai batik. Iya. Kostum. Oh enggak, pakai salah kostum, sehingga saya paling suka batik. Bagaimana masyarakat di sini untuk membuat batik tulis, Pak Kades? Oke, baik. Batik ini kalau boleh kami sampaikan, ini memang warisan adiluhung turun-temurun di zaman Demang. Sehingga betul tadi disampaikan oleh Ibu bahwa manakala mengenakan batik Gumelem itu akan lebih berwibawa. Karena memang ini adalah yang biasa dipakai, diagem oleh para Demang. Karena Gumelem itu dulu adalah kademangan, sehingga termasuk abdi dalam hal ini juga para pengrajin batik. Yang mana terkait dengan prosesi pembuatan batik ini memang cukup memakan waktu ya. Biasa sekali. Sehingga tidak ada yang namanya batik tulis itu Mirip. sama, karena ini adalah goresan tangan dan kualitasnya bisa kita lihat bersama sangat luar biasa. Dan kami pun berharap dengan hadirnya Bunda Nurul dalam hal ini bisa meningkatkan ya paling tidak marketable, nanti terkenal ya batik Gumelem. Walaupun sudah terkenal ya Bu ya. Tapi ini saya yakin membawa berkah keberkahan. Nantinya kalau sudah menjadi desa wisata ini bisa menjadi sentra batik gitu ya Pak Kades. Karena tersinergis antara desa wisata, Iya. UMKM-nya, Iya. kemudian para pedagangnya itu kan kita harapkan menjadi salah satu pengikat ketika menjadi desa wisata, berarti UMKM-nya juga ada pengaruh, baik UMKM yang bersifat kuliner maupun UMKM yang bersifat cedera mata seperti batik seperti ini. Nah, tadi belum dikasih bocoran nih harganya. Kira-kira berapa ini Bu? Harganya rata-rata Bu? Kalau batik tulis ya emang mahal. Dan ini pun saya kira harganya lebih murah dari batik yang lain Bu, baik dari Pekalongan maupun Danar Hadi barangkali. Tapi hasilnya tidak kalah ya bukannya ya? Hasilnya tidak kalah. Saya kira ini lebih baik. Yang udah sih nggak komplain. Tahu sih awam. Bunda, ini kan sudah melihat bagaimana batik tulis ini sangat bagus, kemudian ini berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dukungan dari Dewan sendiri seperti apa? Yang pertama pasti ada ya, salah satunya UMKM itu kan menjadi salah satu program unggulan baik pemerintah kabupaten maupun provinsi apalagi pusat. Satu diantaranya insya Allah pada satu saat nanti UMKM khususnya yang bergerak ada di situ, ada desa wisatanya, itu akan menjadi harapan kita agar dilatih pelatihan digitalisasi. Sehingga mudah-mudahan pada saatnya ya Bu, putrane panjenengan, karena panjenengan juga neruskan almarhumah Ibu, nggih. Ini jangan sampai
pupus, jangan sampai terhapus oleh Iya. batik-batik yang bukan tulis, karena memang tulis mahal tetapi punya nilai tersendiri Berkualitas dan gitu. pasti berkualitas. Ini bukan hanya nanti dari Banjarnegara saja Iya, yang amin, mencintai batik amin. tulis, dan bukan hanya Jawa Tengah, tapi Betul. juga nasional, Iya. bahkan internasional. Nah, jangan sampai direbut oleh negara lain. Iya, Bahwa iya. batik kita itu, nah itu made in Indonesia, made in Gumelem Kulon gitu ya. Amin. Baik, jadi pemirsa yang belum punya batik tulis, segera langsung menuju ke desa Gumelem. Gumelem Kulon Kulon. untuk borong batik tulisnya ya. Ini salah satunya ini yang saya pegang. Dan sarung yang saya kenakan juga. Dan batik sarungnya Gumelem. juga. Wah, nggih. Oke, Luar baik. biasa Pak Kades, nggih. Masih di Banjarnegara pemirsa, perjalanan kita berlanjut bersama Ibu Nurul Hidayah di Gumelem. Usai di sentra UMKM Batik, kita diajak untuk mengunjungi sebuah masjid yang konon paling tua di Pulau Jawa. Masjid Jami At-Taqwa yang berada di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Banjarnegara ini adalah masjid kuno yang konon dibangun hampir bersamaan dengan Masjid Demak yang dibangun para wali Songo dan juga Masjid Nur Sulaiman di alun-alun Banyumas. Diyakini masjid kuno ini dibangun pada tahun 1559. Pembangunan masjid diinisiasi oleh tokoh penyebar Islam atau ulama bernama Nur Daiman. Kala itu, saat nama desa Gumelem masih bernama Karangtiris, masyarakatnya masih kuat memegang kepercayaan lama atau Hindu. Nur Daiman adalah utusan dari Kerajaan Mataram yang datang ke Karangtiris untuk mengemban misi mensyiarkan Islam. Alhamdulillah, pemirsa proaktif, kini saya ada di Masjid Jami At-Taqwa yang kabar. Gumelem, Desa Gumelem. Nah, kabarnya nih masjid ini sudah berusia ratusan tahun. Nah, masih bersama Pak Kades dan juga Siap, Bunda siap. Nurul. Boleh diceritakan Pak Kades sejarah berdirinya masjid ini? Ya baik, terima kasih kalau boleh kami sampaikan terkait dengan masjid ini. Dulunya bukan masjid tapi balai kambang. Oke. Balai kambang adalah sebuah tempat yang memang sengaja dibangun pada saat itu untuk balai pertemuan pada masa Kademangan Gumelem. Kemudian seiring berjalannya waktu, Ki Ageng Giring hadir. Kemudian dalam hal ini akhirnya karena memang visi daripada beliau Ki Ageng Giring adalah untuk menyebarkan agama Islam bersama dengan Simba Almarhumah Hasan Besari, yang mana terkenal dengan Uda Kusuma atau Ki Ageng Gumelem. Dalam hal ini akhirnya dijadikanlah tempat ini menjadi masjid. Di tahun berapa itu? 1599. 1599. Kita belum lahir ya. Belum direncanakan. Belum direncanakan. Sepertinya ini masjid tertua di Jawa Ya, Tengah. jadi masjid ini adalah masjid kuno yang mana memang sudah masuk catat budaya, dan terkait dengan kepengurusan atau takmir dalam hal ini adalah dua desa. Jadi dulu ini bukan Gumelem tapi Karangtiris. Sebelum Gumelem adalah Karangtiris yang mana dulu adalah tempat ini dinamakan Balai Kambang. Satu contoh di depan sana, Ya. itu ada lubang diameter 20 cm di pengimaman, itu adalah batas desa. Jadi kalau pas kita berdiri di tengah-tengah, kaki kanan bisa masuk desa Gumelem Kulon, kaki kiri masuk Gumelem Wetan. Jadi beribadah sekaligus di dua desa. Di dua desa dalam Satu waktu. Dalam satu waktu. Kemudian tadi Seperti juga itu. ada bagian yang basah, Ya, begitu kalau ya Pak? boleh di kaki kanan pula di sini ada, kalau istilah masjid umpak atau tataan, ya, itu masih basah. Masih Berbeda basah. dengan Lainnya. Beda dengan lainnya. Iya. Ada makna apa itu Pak? Karena di sini ini adalah sokot atau tiang yang terbuat dari serpihan kayu pada saat itu, sehingga Qadarullah dalam hal ini memiliki satu keistimewaan yang luar biasa, berbeda dengan Tiang lainnya ya. Kemudian ada tulisan Arab juga Ya. di atap. Kemudian di sana juga ada. Cuman dari beberapa praktisi sejarah tidak bisa membaca. Oke. Ya. Masih asli Masih bangunannya. asli konstruksi bangunannya terkecuali lantai, kemudian dindingnya Dinding. pula, seperti itu. Bunda Nurul,
luar biasa memiliki masjid yang klasik bangunannya, kemudian juga masih asli begitu. Nah ini tentunya bisa menjadi potensi wisata religi di Banjarnegara. Rencananya ke depan seperti apa, Bu? Seperti tadi ketika kita berbincang ya, yang namanya bangunan kan tidak mungkin abadi selamanya, tidak ada kemudian nyun sewu retak dan lain. Ketika kemudian ada keinginan dari takmir, kemudian warga masyarakat di Gumelem, Kulon maupun mungkin Wetan, karena ini dulunya menyatukan dua desa itu, maka kalau saya boleh weling sih, ya memang perlu, karena cagar budaya tetap kita pertahankan nilai-nilai lamanya. Cagar budaya itu nggak boleh dirubah, nggak boleh dibongkar dan lain-lain ya. Tetapi ketika ada bangunan yang katakanlah bukan lama ya, bukan yang katakanlah itu kan tambahan, itu kemudian ada bangunan-bangunan yang membahayakan atau derajat kemiringan, kemudian retak seperti ditambah itu. cuaca ekstrim saat ini ya, khawatir Bok nanti menjadi salah satu juga bencana, sehingga sepakat untuk satu saat menjadi salah satu program dari pemerintah desa yang mudah-mudahan warga masyarakat juga nanti siap untuk membantu pemerintah memberikan ya katakanlah subsidinya lah gitu ya. Baik Bunda, terima kasih sudah mengizinkan kami untuk mengikuti kegiatan Bunda selama sehari ini Masih bersama Pak ada Kades lagi juga. mari Purbalingga. Baik, sebelum kami tutup, pesan untuk masyarakat Jawa Tengah. Bunda, Yang silakan. pertama tentunya guyup rukun ya, kompak ya, meskipun berbeda partai, berbeda kepentingan, tetapi kepentingan kita satu, Jawa Tengah harus senantiasa gayeng ya. Yang kedua, alhamdulillah terima kasih Pak Kades, Mbak Mira dan semua kru serta sekretariat DPRD dari Humas yang sudah mendampingi saya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita semua. Yang ketiga, mudah-mudahan masyarakat Jawa Tengah, apapun itu tadi partainya, siapapun wakilnya, mudah-mudahan hadir di tengah masyarakat ketika masyarakat membutuhkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Nurul Hidayah, Pak Kades, terima kasih. Dan untuk Anda pemirsa Proaktif yang sudah menyaksikan, terima kasih. Sampai jumpa di Proaktif berikutnya. Saya Mira Azhara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.